Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Natalia Lesmana. Pada video sebelumnya saya sudah membawakan bagaimana sejarah bahasa Indonesia itu lahir. Dan saya sudah mereview sebuah video yang menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia itu. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan fungsi dan kedudukan dari bahasa Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam video ini karena tenggorokan saya sedang sakit, jadi saya berbicaranya agak kaku sedikit ya. Saya harap kalian bisa fokus saja dengan materi yang akan saya bawakan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kalian sudah nonton pada video sebelumnya, bahasa Indonesia lahir pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk saja ya pada materinya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi atau bahasa negara ya. Sebagai bahasa nasional meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda, dan yang keempat, alat penghubung antar budaya daerah. Nah, dan sebagai bahasa resmi atau negara, meliputi beberapa aspek juga, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, serta kepentingan pemerintah, dan yang terakhir, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, itu dia awalannya mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kita masuk pada fungsi bahasa Indonesia itu sendiri secara detail. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai penghubung antar budaya dan antar daerah. Berikut penjelasannya. Pada poin pertama, bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur, bangsa. Dengan nilai yang dimiliki merupakan cermin bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang poin kedua yaitu berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bahasa Indonesia. Yang poin ketiga, dengan adanya perbedaan di antara seluruh bangsa Indonesia ini dapat disatukan melalui bahasa Indonesia, bersatu dalam satu kebangsaan dan mempunyai cita-cita, rasa senasib, dan sepenanggungan yang sama. Yang keempat, yaitu dapat dirasakan dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, apa itu tentang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu fungsi bahasa Indonesia. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Nah, ini sangat menarik nih. Nah, seperti yang saya sudah baca di awal, yaitu kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi atau negara. Nah, sebagai bahasa nasional meliputi yang pertama yaitu sebagai identitas nasional, dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Nah, kita bisa bayangkan dong kedudukan bahasa Indonesia itu sangat tinggi sampai digunakan dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda yang sangat resmi ya. Nah, yang kedua sebagai kebanggaan bangsa, mau saya salah sebut tadi, sebagai kebanggaan bangsa, dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang. Ya, tepat sekali. Nah, yang ketiga, sebagai alat komunikasi, dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai media komunikasi, misalnya buku, majalah, website, dan lainnya sebagainya. Oke. Nah, yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, dibuktikan dengan beragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Dengan itu,
bahasa Indonesia menjadi alat pemersatunya. Iya, tepat sekali. Karena bagaimana kalau misalnya teman saya dari suku Jawa dan saya dari Minahasa, saya mau berkomunikasi nih sama dia, yang nggak mungkin dong saya pakai bahasa Minahasa dan dia pakai bahasa Jawa, ya tetap pasti tidak nyatu lah yang kita gunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu bisa nyambung. Nah, yang pada poin kedua itu sebagai bahasa salah. Nah, sebagai bahasa negara. Nah, yang pertama itu sebagai bahasa resmi kenegaraan, dibuktikan dengan berkaitan dengan ini, bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan secara lisan maupun tulisan, komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua yaitu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, dari tingkat kanak-kanak maupun tingkat perguruan tinggi. Nah, yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Bukan hanya sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga sebagai alat perhubungan dalam masyarakat dan yang keadaan sosial dan budayanya sama, dengan bahasanya juga sama ya. Yang keempat yaitu alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kaitan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita untuk membina serta mengembangkan kebudayaan sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitasnya sendiri yang membedakannya dengan bahasa daerah. Nah, seperti itu dia fungsi dan kedudukan dari bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya bawakan bisa menambah wawasan kalian yang belum tahu secara detail tentang fungsi dan kedudukan dari bahasa Indonesia. Sekian salam hangat saya kepada dosen bahasa Indonesia. Maaf apabila ada kekurangan dalam video ini, dalam suara atau pengucapan saya atau kekurangan dari materi. Semoga bisa bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.